Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang tingkat keamanan di parkiran FEB Telkom University. Sebelumnya, saya izin untuk memperkenalkan partner-partner saya. Yang pertama yaitu adalah Fatia Hasanah, yang kedua adalah Muhammad Iqbal, yang ketiga adalah Netia, yang keempat adalah Rahmat Sadiki, dan yang selanjutnya adalah saya sendiri yaitu Rizky Aditya. Selanjutnya adalah outline di mana ini adalah hal-hal yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada design challenge, yang kedua affinity diagram, yang ketiga ada Miro, yang keempat ada insight, yang kelima ada guided tours, yang keenam ada user persona, yang ketujuh ada card sorting, dan yang terakhir ada how might we. Selanjutnya adalah saya izin untuk menjelaskan tentang design challenge. Yang pertama yaitu design challenge tentang tempat penitipan helm yang dimana usernya adalah mahasiswa Telkom University. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan dan juga meminimalisir kehilangan helm. Yang kedua yaitu menambah pemasukan kampus. Kriterianya adalah tingkat kehilangan helm menurun kurang lebih 50%, kerapihan dan tata kelola helm, dan juga tingkat kedisiplinan mahasiswa akan meningkat. Di mana kita juga perlu melihat batasan-batasan. Yang pertama adalah batasan dana, yang kedua adalah perizinan, yang ketiga adalah waktu pengerjaan, dan yang keempat adalah tempat. Selanjutnya akan dibahas tentang Miro. Yang pertama adalah segala hal yang telah diketahui tentang kegiatan ini. Yang pertama adalah banyaknya kasus kehilangan helm. Yang kedua adalah tidak adanya tempat penyimpanan helm yang proper. Fakta kedua yaitu rata-rata kehilangan helm itu 1 buah per bulan. Dan selanjutnya helm yang disimpan di motor jatuh ke bawah akibat parkir yang berdesakan. Selanjutnya bila hujan, helm akan basah jika disimpan di motor. Dan yang selanjutnya adalah ruangan yang mungkin digunakan yaitu di ruangan UKM. Segala hal yang perlu tapi belum diketahui. Yang pertama adalah perizinan untuk mengeksekusi kegiatan, yang kedua adalah besaran dana yang akan dikeluarkan, dan yang ketiga adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk pembuatan dari tempat helm tersebut. Selanjutnya adalah segala sumber informasi. Yang pertama adalah mahasiswa Telkom University, yang kedua adalah Satpam Telkom University, dan yang ketiga adalah warga sekitar Telkom University. Selanjutnya adalah guided tours yang akan disampaikan oleh kerabat saya. Selanjutnya Google Tours. Jadi kami telah turun langsung ke lokasi untuk mencari informasi dengan mengobrol kepada orang-orang yang berada dan menggunakan tempat parkir FEB yang diawali dengan menanyakan bagaimana pendapat mereka terkait tempat parkir FEB dan sebagainya. Untuk narasumber pertama yaitu ada Tiara Salsabila Fasya. Dia merasa bahwa ada 5 masalah yang dialaminya. Pertama, jumlah satpam yang masih terlalu sedikit untuk melakukan penjagaan. Kedua, CCTV tidak merata. Ketiga, atap parkir motor atau kanopi yang hanya ada di sebagian tempat saja. Keempat, sikap mahasiswa yang teledor menyenggol kendaraan lain. Dan yang kelima, lampu penerangan yang tidak merata. Kemudian narasumber yang selanjutnya ada Fierly Mayasa, yang merupakan mahasiswi akuntansi angkatan 2020. Dia merasa bahwasannya tingkat keamanan di area parkir FEB sudah aman, namun dia merasa kurang nyaman karena helm itu beresiko basah jika turun hujan dan jika terjatuh gitu ya. Kemudian dia memiliki saran untuk menyediakan tempat penitipan helm seperti loker atau kanopi pada parkiran agar aman dari hujan. Selanjutnya ada Pak Kemal. Nah, Pak Kemal ini merupakan Dansek atau Komandan Sektor Wilayah Utara. Menurutnya tempat parkir di area FEB ini sudah aman karena sudah ada peningkatan keamanan yang dilakukan oleh pihak kampus. Namun hingga saat ini masih saja masih terjadi beberapa kejadian seperti barang hilang dan kendaraan yang rusak tersenggol oleh kendaraan lain. Jadi sangat dibutuhkan atas kesadaran dari mahasiswa karena dari security sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian narasumber selanjutnya ada Hildan Wijaya P. Dia mahasiswa dari Prodi MBTI. Hildan ini merasa trauma karena pernah kehilangan helm dan dia memberikan saran kepada pihak kampus untuk menyediakan tempat penyimpanan helm demi keamanan dan ketenangan hatinya saat membawa helm. Lalu ada narasumber selanjutnya itu ada Nazifan Adilvi, dia mahasiswa MBTI angkatan 2020 dan menurutnya tingkat keamanan tempat parkir FEB ini masih kurang aman karena masih terjadi pencurian seperti rem dan kaliper pada motor. Menurutnya, pihak kampus perlu meningkatkan keamanan tempat parkir FEB dengan cara menambahkan jumlah CCTV yang diarahkan ke parkiran serta adanya penitipan helm yang proper. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai card sorting dari kelompok kami. Kami sudah menentukan card dari kelompok kami ini ada 7 card. Untuk narasumber pertama ada
Tiara Salsabila Fasya dari MBTI 2020. Salsabila memiliki card sorting sebagai berikut. Salsabila memilih nomor 1, jika helm ditaruh di spion maka berisiko dicuri dan kebasahan karena hujan, serta untuk yang terakhir perkiraan berantakan dan tidak ada jalur yang benar membuat helm gampang tersenggol motor lain. Next. Hasil wawancara dari narasumber merasakan kurangnya terhadap fasilitas yang memadai, salah satunya seperti tidak ada tempat helm yang aman. Fakta saat ini, helm basah apabila disimpan di motor hujan yang sedang berlangsung, dan harapan dari narasumber adalah mengusulkan kepada pihak kampus untuk menyediakan tempat penitipan helm dan memasang CCTV di setiap sudut parkiran. Boleh di next. Lalu ada FR5 Yasha, akuntansi 2020. Dia memilih card sorting sebagai berikut. Next. Hasil dari card sortingnya, Everly memilih nomor 1, mahasiswa tidak ada KTM tidak diperbolehkan masuk ke dalam parkiran. Ini membuka peluang bagi pencuri karena namanya tidak terdaftar dalam database. Lalu yang terakhir, CCTV dapat sangat dibutuhkan pada setiap sudut di area Telkom University. Hal yang dirasakan oleh narasumber, terganggu dengan orang yang parkir sembarangan karena membuat motornya tidak bisa keluar. Fakta yang pada saat ini motor tidak bisa keluar karena terhalang dengan motor lain, dan harapan dari narasumber adalah Everly berharap keamanan parkir lebih terjaga dan tidak ada lagi orang yang parkir motor sembarangan, dan berharap untuk adanya tempat penitipan helm. Boleh di next. Lalu ada Bapak Kemal sebagai Densek Wilayah Utara. Bapak Kemal memilih card sorting sebagai berikut. Boleh di next. Alasan memilih card sorting yang pertama adalah CCTV sebenarnya ada, tapi tetap saja tidak dapat menjangkau untuk semua wilayah. Lalu yang terakhir, Bapak ini tidak menyaksikan langsung persoalan helm disimpan di dalam kelas, tapi tidak terlalu banyak yang membawa helm ke dalam kelas. Mungkin itu tidak akan menjadi masalah. Boleh di next. Yang dirasakan oleh Bapak saat ini adalah dia merasa fasilitas di Telkom cukup memadai. Fakta saat ini masih banyak motor yang parkir sembarangan serta tidak teratur, dan harapannya adalah ke depannya tidak ada lagi kasus kehilangan helm. Boleh di next, ada narasumber Hildan Wijaya dari MBTI 2020. Hildan memilih card sorting sebagai berikut. Hildan memilih gambar yang pertama sebagai card sortingnya adalah helm jatuh karena kesenggol oleh mahasiswa lain yang tidak bertanggung jawab untuk meletakkan kembali kepada tempat semula. Serta yang terakhir, gambar 7, mahasiswa akhirnya tidak membawa helm ke kampus. Lagi next. Hal yang dirasakan oleh Hildan adalah pernah kehilangan helm di parkiran FEB, sudah mencari ke CCTV tapi tidak dapat menemukan penyebabnya karena banyaknya motor yang diparkir serta kualitas CCTV yang kurang mumpuni. Keadaan saat ini masih banyak helm yang hilang sehingga para mahasiswa akhirnya enggan membawa helm ke lingkungan kampus. Harapan dari Hildan adalah semoga ada kesadaran pada mahasiswa Telkom, terutama Fakultas FEB, untuk tidak mengambil helm. Demi mencegah hal yang tidak diinginkan, dia berharap juga ada tempat penitipan helm, dan nantinya tidak apa-apa jika ada pembayaran terhadap penitipan helm tersebut. Ada dari Nazifan Adelvi. Nazifan memilih card sorting sebagai berikut. Alasan memilih card sorting ini adalah ketika tidak ada tempat penitipan helm, maka resiko yang dihadapi adalah helm basah bila kehujanan, dan dia tidak ingin membawa helm ke dalam lingkungan kampus. Dan nomor 7, membawa helm ke dalam kelas merupakan hal yang sangat berat. Hal yang dirasakan oleh Nazifan adalah tidak adanya space khusus untuk helm. Fakta keadaan saat ini kurangnya fasilitas yang memadai untuk space helm, serta harapannya adalah parkiran dipantau oleh CCTV untuk mengurangi hilangnya helm mahasiswa pada tempat helm. Affinity diagram akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada affinity diagram. Pada affinity diagram, kami membaginya ke dalam beberapa kategori. Yang pertama itu ada faktor keamanan. Pada faktor keamanan, yang pertama, beberapa narasumber merasa tidak nyaman dengan parkiran Telkom University. Yang kedua, minimnya jumlah kamera pengaman di parkiran FEB. Yang ketiga, kurangnya tenaga keamanan. Keempat, mahasiswa yang tidak membawa ATM tapi diizinkan masuk, membuka peluang tindakan kriminal karena mengurangi keamanan. Yang terakhir, CCTV tidak terjangkau seluruh area parkir.
menyulitkan satpam ketika ada kendaraan atau barang yang hilang. Kategori yang kedua adalah faktor kenyamanan. Yang pertama, minimnya kanopi di perkiraan mengakibatkan sejumlah helm yang tidak disimpan akan terkena hujan dan menjadi basah. Yang kedua, kurangnya penerangan di perkiraan saat malam hari. Yang ketiga, perkiraan berantakan akibat banyak helm yang tersenggol dan jatuh. Keempat, membawa helm ke kelas terkesan akan berantakan. Yang terakhir itu, helm akan basah jika ditinggalkan di motor ketika turun hujan. Kategori yang ketiga yaitu improvement. Pertama, disediakannya sarung penutup helm agar bila hujan tidak basah. Yang kedua, peningkatan CCTV di seluruh sudut parkiran. Ketiga, ketatnya peraturan tentang membawa KTM agar tidak ada orang asing yang masuk bila tidak memiliki KTM. Yang terakhir, edukasi kepada seluruh mahasiswa yang akan menjadi alumni supaya tidak meninggalkan motornya di parkiran terlalu lama. Faktor lainnya, mahasiswa yang membawa helm ke kelas mengganggu pemandangan. Yang kedua, kurangnya kedisiplinan mahasiswa terkadang mengakibatkan barang tertinggal atau terjatuh dari parkir. Dan yang terakhir itu kesulitan yang dihadapi, terganggu dengan mahasiswa yang tidak disiplin dalam memarkirkan kendaraannya, mengubah mindset mahasiswa yang tidak disiplin, tidak tersedianya tempat yang baik untuk menaruh helm, membawa helm ke dalam kelas agar lebih aman, tidak tahu di mana meletakkan helm jika kelas penuh. Yang terakhir, kesulitan untuk mengingatkan mahasiswa agar selalu membawa KTM. Selanjutnya ada insight. Pada insight, mahasiswa memerlukan tempat yang aman untuk menyimpan helm. Mahasiswa juga memerlukan tambahan kanopi di parkiran FEB. Memerlukan tambahan tenaga keamanan untuk berjaga di setiap sudut parkiran. Mahasiswa mengeluhkan tentang CCTV yang tidak sepenuhnya menghadap ke area yang tepat. Diperlukannya penambahan CCTV untuk mengcover area yang tidak terekam. Mahasiswa juga memerlukan fasilitas sarung penutup helm agar helm mereka tidak basah bila terjadi hujan. Mahasiswa mengeluhkan parkiran tidak teratur dan parkir sembarangan. Terakhir, memerlukan transparansi mengenai database mahasiswa yang masuk menggunakan helm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada user persona. Di sini ada narasumber yang pertama yaitu Tiara Salsabila Pasha. Tiara adalah seorang mahasiswa vape jurusan MBTI. Ia mengalami kesulitan apabila memakai helm ke kampus dan harus membawanya ke dalam kelas. Job studi bidannya adalah disediakannya tempat atau ruangan yang lebar untuk helm dan tambahan CCTV. Points-nya yaitu kurangnya penerapan di parkiran saat malam hari, dan juga kurangnya tenaga keamanan. Guidance-nya menambahkan kanopi di setiap parkiran vape dan penambahan tenaga keamanan non-muslim. Use case-nya yaitu berusaha mencari tempat parkiran yang penerangannya bagus, mencari tempat parkir yang aman, dan mencari tempat parkir yang teduh. Narasumber selanjutnya yaitu ada Nazifan Adilfi. Nazifan yaitu seorang mahasiswa MBTI. Dia sering membawa motor ke lingkungan kampus Telkom University. Biasanya dia memarkirkan motornya di parkiran vape, yaitu persis di samping gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Job studi bidannya perlunya penambahan CCTV agar area yang tadinya tidak dapat terpantau jadi terpantau. Points-nya yaitu kurangnya pantau CCTV, kurangnya fasilitas yang memadai untuk helm, banyaknya mahasiswa yang tidak tertib terkait KTM. Guidance-nya yaitu penambahan CCTV dan disediakannya tempat penyimpanan helm. Use case-nya yaitu datang lebih awal sehingga dapat mencari lahan parkiran yang terekam CCTV, cari parkiran di tempat yang terekam CCTV, dan berlaku tertib terkait tab KTM. Narasumber selanjutnya itu ada Everly Mayasha. Everly Mayasha itu seorang mahasiswa vape jurusan akuntansi yang sering membawa kendaraan bermotor ke kampus. Job studinya yaitu parkiran harus mempunyai aturan ruang parkir agar teratur. Points-nya yaitu kurangnya kenyamanan pada parkiran motor dan helm di motor beresiko jatuh atau basah terkena hujan. Guides-nya yaitu menetapkan standar dan aturan ruang parkir pada area vape dan disediakan tempat penitipan helm. Use case-nya itu datang lebih awal agar mendapatkan tempat parkir, mencari tempat parkir yang teduh, dan meminta bantuan satpam apabila motor yang mau keluar terhalangi. Narasumber selanjutnya yaitu ada Hildan Wijaya. Hildan adalah seorang mahasiswa vape jurusan MBTI yang menggunakan sepeda motor untuk pergi ke kampus. Job studinya yaitu pada parkiran fakultas vape harus menyediakan tempat penitipan helm agar mengurangi kasus kehilangan helm. Points-nya yaitu Hildan pernah mengalami kehilangan helm, CCTV parkiran tidak berguna secara signifikan, dan kurangnya ketertiban dan
kedisiplinan mahasiswa. Gansnya yaitu menyediakan tempat penitipan helm dan menambah personil satpam untuk mengawasi parkiran. Use case-nya yaitu mencari tempat parkir motor yang dekat dengan CCTV dan tidak membawa helm ke lingkungan kampus. Narasumber selanjutnya yaitu Bapak Kemal sebagai security di Telkom University Bandung. Job to bidannya yaitu perlunya kerjasama yang baik antar pihak kampus dengan mahasiswa, terutama terhadap kesadaran dari seluruh mahasiswa. Pains-nya yaitu kehilangan barang yang tidak terjangkau oleh CCTV dan kerusakan sepeda motor atau helm yang tersenggol mahasiswa. Gains-nya itu menambah unit CCTV, menyediakan tempat penyimpanan barang, sosialisasi untuk meningkatkan kedisiplinan mahasiswa. Use case-nya yaitu security berkeliling secara rutin, menegur mahasiswa jika melakukan kesalahan, dan merapikan posisi kendaraan. Yang selanjutnya yaitu ada how might we. Bagaimana cara mensosialisasikan terkait peraturan yang berlaku di area parkir antara pihak kampus dengan mahasiswa, bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan mahasiswa, bagaimana cara mengantisipasi kehilangan barang yang tertinggal di kendaraan, dan yang terakhir ada bagaimana cara meningkatkan kenyamanan mahasiswa yang meninggalkan helmnya di kendaraan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.